Ini adalah kisah yang akan menunjukkan kepada kita sebuah pelajaran kehidupan yang sangat berharga. Untuk memahami pelajaran dari kisah ini, simaklah sampai akhir. Alkisah, hiduplah sebuah keluarga yang hidup bahagia. Mereka memiliki seorang putri cantik yang bernama Bawang Putih. Namun pada suatu hari, ibu Bawang Putih jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Setelah kejadian itu, Bawang Putih hidup dengan ayahnya. Ayah Bawang Putih adalah seorang pedagang yang sering bepergian jauh. Karena tak tega meninggalkan Bawang Putih sendirian di rumah, akhirnya ayah Bawang Putih memutuskan menikah lagi dengan seorang janda. Janda tersebut memiliki satu anak yang diberi nama Bawang Merah. Mulai sekarang, kau akan memiliki ibu dan kakak tiri, ucap sang ayah. Bawang Putih pun bahagia karena memiliki keluarga baru. Ibu tiri dan Bawang Merah bersikap sangat manis padanya. Namun ternyata kebaikan itu hanya sesaat. Mereka bersikap baik pada Bawang Putih hanya ketika ayahnya ada bersamanya. Akan tetapi, ketika ayahnya pergi berdagang, mereka menyuruh Bawang Putih mengerjakan segala pekerjaan rumah seperti seorang pembantu. Kemalangan Bawang Putih belum berhenti sampai di situ. Selang beberapa waktu, ayah Bawang Putih juga jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Sang ibu tiri dan Bawang Merah bersikap semakin jahat pada Bawang Putih. Semua pekerjaan rumah dikerjakan oleh Bawang Putih. Bahkan waktu istirahat Bawang Putih juga semakin terbatas. Setiap hari, dia harus melayani semua kebutuhan Bawang Merah dan ibu tirinya. Sampai pada suatu pagi, ketika Bawang Putih mencuci di sungai, tanpa disadari, salah satu selendang kesayangan Bawang Merah itu hanyut. Setelah Bawang Putih kembali ke rumah, Bawang Merah pun memarahi Bawang Putih. Dia menyuruh Bawang Putih mencari selendang itu dan tidak boleh pulang sebelum menemukannya. Akhirnya, Bawang Putih menyusuri sungai untuk mencari selendang itu. Hingga larut malam, selendang itu juga belum dia temukan. Ketika tengah menyusuri sungai, Bawang Putih melihat sebuah gubuk tua. Ternyata gubuk itu dihuni oleh seorang nenek sebatang kara. Bawang Putih akhirnya meminta izin untuk menginap semalam. Nenek itu cukup baik hati. Dia mempersilahkan Bawang Putih untuk menginap. Nenek itu juga menanyakan perihal tentang Bawang Putih dan bagaimana dia sampai di tempat ini. Bawang Putih pun menceritakan nasib yang dialaminya, hingga nenek yang mendengar itu merasa iba. Ternyata selendang yang dicari Bawang Putih ditemukan oleh si nenek. Tetapi nenek itu hanya mau menyerahkan selendang itu dengan syarat Bawang Putih harus menemaninya selama seminggu. Bawang Putih pun menerima tawaran itu dengan senang hati. Waktu seminggu pun berlalu, dan kini waktunya Bawang Putih untuk pulang. Rupanya, selama tinggal bersama nenek, Bawang Putih sangat rajin. Lalu, nenek itu memberikan selendang yang dulu dia temukan dan memberi hadiah kepada Bawang Putih. Bawang Putih disuruh memilih antara dua buah labu untuk dia bawa. Awalnya, Bawang Putih ingin menolak. Namun karena ingin menghormati pemberian, Bawang Putih akhirnya memilih labu yang kecil. Dengan alasan takut tak kuat membawanya. Nenek pun hanya tersenyum mendengar alasan itu. Setelah itu, Bawang Putih pun segera pulang dan menyerahkan selendang itu kepada Bawang Merah. Selanjutnya, dia segera ke dapur untuk membelah labu dan memasaknya. Namun, betapa terkejutnya dia
Karena ketika labu itu dibelah, ternyata labu itu berisi emas permata yang sangat banyak. Secara tak sengaja, ibu tiri bawang putih melihatnya dan langsung merampas semua emas itu. Bukan hanya itu, dia juga memaksa bawang putih untuk menceritakan dari mana dia mendapat labu ajaib itu. Mendengar cerita bawang putih, muncul niat jahat di benak ibu tiri yang serakah itu. Esok paginya, dia menyuruh bawang merah untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan bawang putih. Dia berharap akan bisa membawa pulang labu yang lebih besar. Bawang merah lalu berangkat dengan membawa tas yang besar agar bisa membawa pulang labu yang lebih besar daripada punya bawang putih. Singkat cerita, bawang merah yang malas itu tiba di gubuk nenek, dan dia pun tinggal di sana selama seminggu. Namun karena sifatnya yang pemalas, dia hanya bermalas-malasan saja dan tidak mau membantu pekerjaan si nenek. Ketika sudah waktunya pulang, bawang merah pun disuruh memilih labu sebagai hadiah. Tanpa pikir panjang, dia langsung mengambil labu yang lebih besar dan segera berlari pulang tanpa mengucapkan terima kasih. Setelah tiba di rumah, ibunya sangat senang melihat anaknya membawa labu yang sangat besar. Dia berpikir pasti emas di dalamnya sangat banyak. Karena tak ingin diketahui oleh bawang putih dan takut jika bawang putih minta bagian, mereka menyuruh bawang putih mencuci di sungai. Setelah itu, mereka masuk ke kamar dan menguncinya dengan sangat rapat. Dengan tak sabar, mereka segera membelah labu itu. Namun, di luar dugaan, bukan emas yang ada di dalamnya, melainkan labu itu dipenuhi dengan ular, kalajengking, lebah, dan berbagai hewan berbisa lainnya. Hewan-hewan itu keluar dari labu dan mengejar bawang merah dan ibunya yang serakah itu. Bawang merah dan ibu tiri akhirnya menyadari apa yang mereka lakukan selama ini salah dan meminta maaf kepada bawang putih. Bawang putih yang baik hati akhirnya memaafkan mereka berdua. Dari cerita bawang merah dan bawang putih, kita bisa belajar bahwa kita harus bersikap baik kepada saudara kita, baik saudara tiri maupun saudara kandung. Kita harus bersabar dalam setiap kesulitan, dan berbuat jahat kepada orang lain akan membuat diri kita merasakan dampaknya.